Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Oka Milarika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagian pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah konsep pembelajaran yang menilai bahwa setiap anak atau murid adalah pribadi unik dengan kebutuhan belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Guru mesti memperhatikan dan menghargai keunikan tersebut dengan memberikan variasi layanan pendidikan sesuai dengan keberagaman kebutuhan dan karakteristik murid dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian, sehingga setiap anak atau murid dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kebutuhan belajar murid dibedakan menjadi 3. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga profil belajar. Ada 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konteks materi yang disediakan untuk murid. Guru menyesuaikan bagaimana murid dapat mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beberapa jenis atau format, seperti teks, infografis, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru dapat membagi materi yang banyak menjadi beberapa subtopik, sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, guru menyediakan kosakata kunci dan definisinya, glosarium atau istilah-istilah penting terkait konsep yang dipelajari. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid melatih, memahami, dan memaknai konten. Diferensiasi proses memungkinkan murid untuk memaknai lewat berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan dukungan yang berbeda. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat bekerja secara individu maupun kelompok. Yang kedua, memberikan pendampingan pada tingkat yang berbeda dan membuat kelompok belajar tambahan untuk membimbing murid yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, guru dapat memberikan pilihan murid dalam cara belajar, seperti belajar di kelas, di laboratorium, di halaman, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami. Diferensiasi ini membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Ada beberapa hal yang bisa guru lakukan. Yang pertama, memberikan murid pilihan dan keleluasaan untuk menunjukkan pemahamannya lewat tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan siswa kebebasan sesuai dengan minat bakat atau gaya belajarnya untuk menghasilkan suatu karya atau proyek. Yang ketiga, memberikan murid pertanyaan dalam memaknai konten inti, membuat presentasi, atau bahkan membuat sebuah inovasi sesuai dengan tingkat pemahamannya. Bagian kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid, dan hasil belajar yang optimal? Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai akan menyebabkan anak dapat menguasai materi atau keterampilan yang berdampak pada hasil belajar yang optimal. Bagian ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak,
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi dan merancang pengalaman belajar yang bermakna. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru khususnya guru penggerak perlu memahami nilai dan peran guru penggerak serta memiliki visi guru penggerak. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan memfasilitasi keberagaman murid, guru perlu menyediakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karenanya, pembiasaan disiplin positif diperlukan. Sementara pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodasi keberagaman, kebutuhan, karakteristik murid dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan juga penilaian. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.